Dunia yang dulu berlutut di bawah kakinya, kini berbalik meludahi wajahnya, meninggalkan Adrian sendirian di tengah dinginnya trotoar kota tanpa sepeser pun uang di saku. Namun, di titik nadir kehancurannya, sebuah tangan keriput mengulurkan sepotong roti yang akan mengubah takdirnya selamanya dengan cara yang paling tidak terduga. Lampu kristal yang menggantung di langit-langit ruang rapat lantai 50 itu memantulkan cahaya yang menyilaukan, seolah-olah menegaskan kemewahan yang selama ini menjadi udara bagi Adrian. Sebagai CEO muda dari Skyline Tech, sebuah perusahaan rintisan yang dalam waktu 5 tahun telah berubah menjadi raksasa teknologi, Adrian terbiasa dengan rasa hormat, kepatuhan, dan angka-angka nol yang tak terhitung di rekening banknya. Pagi itu, ia mengenakan setelan jas buatan Italia seharga puluhan juta rupiah, duduk di kursi kulit ergonomisnya dengan kepercayaan diri yang meluap. Namun, dalam hitungan jam, segalanya runtuh seperti istana pasir yang diterjang ombak pasang. Randy, sahabat karibnya sejak masa kuliah yang juga menjabat sebagai COO, meletakkan sebuah map hitam di hadapannya dengan senyuman yang tidak lagi hangat, melainkan penuh dengan duri pengkhianatan. Dokumen di dalam map itu adalah bukti pengalihan aset secara ilegal dan laporan keuangan palsu yang telah disusun dengan sangat rapi selama 2 tahun terakhir, yang semuanya mengarah pada tanda-tanda Adrian yang telah dipalsukan secara digital. Sebelum Adrian sempat memproses apa yang terjadi, pintu ruang rapat terbuka dan aparat hukum masuk untuk memberikan surat penyitaan aset atas tuduhan penggelapan dana investor berskala besar. Kehancuran itu terjadi dengan kecepatan yang mengerikan, menyisakan keheningan yang memekakkan telinga. Dalam waktu kurang dari seminggu, apartemen mewah Adrian di pusat kota disita. Koleksi mobil sportnya ditarik, dan semua rekening banknya dibekukan untuk penyelidikan. Teman-teman yang dulu berebut untuk mengundangnya ke pesta-pesta eksklusif tiba-tiba menghilang. Nomor telepon mereka tidak lagi aktif saat Adrian mencoba menghubungi untuk meminta bantuan, sekadar tempat bernaung. Adrian kini berdiri di pinggir jalan yang sibuk, hanya membawa satu koper kecil berisi sisa-sisa pakaian dan kenangan masa lalunya. Langit Jakarta yang biasanya cerah, kini tertutup mendung abu-abu, seolah-olah alam pun ikut berduka atas kejatuhannya yang tragis. Ia berjalan tanpa arah, kakinya yang terbiasa melangkah di atas karpet empuk, kini harus merasakan kerasnya aspal dan debu jalanan yang menempel di sepatunya yang mulai usang. Rasa lapar mulai menggerogoti perutnya. Sebuah sensasi yang sudah belasan tahun tidak pernah ia rasakan dengan begitu menyakitkan. Malam pertama di jalanan adalah sebuah mimpi buruk yang nyata bagi Adrian. Ia terpaksa tidur di sebuah emperan toko yang sudah tutup, beralaskan kardus bekas yang ia temukan di dekat tempat sampah. Bau pesing dan asap knalpot menjadi aroma yang menemani tidurnya yang tidak nyenyak. Sementara suara bising kendaraan bermotor menjadi pengantar tidurnya yang penuh dengan kecemasan. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat wajah Randy yang tertawa penuh kemenangan. Dan setiap kali ia terbangun, ia menyadari bahwa kemiskinan ini bukanlah mimpi. Adrian menghabiskan hari-harinya dengan berjalan dari satu tempat ke tempat lain, mencoba mencari pekerjaan kasar, namun penampilannya yang terlihat seperti orang yang baru saja jatuh miskin, justru membuat orang-orang curiga dan menolaknya. Ia yang dulu memberikan perintah kepada ribuan karyawan, kini harus menundukkan kepala meminta sisa makanan dari warung pinggir jalan. Hanya untuk mendapati dirinya diusir dengan kasar oleh pemilik warung yang menganggapnya sebagai pengemis pengganggu. Pada hari ke-10, saat hujan deras mengguyur kota dengan intensitas yang seolah ingin menenggelamkan semua kesedihan, Adrian berteduh di sebuah halte bus yang sepi. Tubuhnya menggigil hebat, demam mulai menyerang sistem pertahanannya yang melemah akibat kurang makan dan stres yang berkepanjangan. Di saat ia merasa bahwa ajalnya mungkin sudah dekat di tempat yang tidak layak ini, seorang pria tua dengan pakaian yang sangat sederhana, bahkan cenderung lusuh, mendekatinya. Pria itu mengenakan topi caping yang sudah robek di pinggirnya dan membawa sebuah tas kain yang tampak berat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun,
Pria tua itu duduk di samping Adrian dan mengeluarkan sebungkus nasi rames yang masih hangat. Aroma nasi dan sambal goreng itu menusuk hidung Adrian, membuatnya hampir menitikkan air mata karena keinginan yang luar biasa untuk makan. Pria tua itu menoleh, matanya yang teduh namun penuh misteri menatap Adrian dengan dalam. Lalu ia membagi 2 porsi nasi tersebut dan memberikannya kepada Adrian. "Makanlah, Nak. Perut yang kosong hanya akan membuat pikiranmu semakin gelap," ucap pria itu dengan suara yang berat namun menenangkan. Adrian menerima pemberian itu dengan tangan gemetar. Ia melahap nasi tersebut dengan rakus, tidak peduli lagi dengan harga dirinya yang sudah hancur berkeping-keping. Setelah merasa sedikit lebih bertenaga, Adrian mulai bercerita kepada pria tua yang memperkenalkan dirinya sebagai Pak Surya. Adrian menumpahkan semua rasa sakitnya, pengkhianatan sahabatnya, hilangnya kekuasaannya, dan ketakutannya akan masa depan yang terlihat gelap gulita. Pak Surya mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak sekalipun ia memotong pembicaraan Adrian atau memberikan penghakiman. Sebaliknya, Pak Surya hanya tersenyum tipis dan berkata, "Pohon yang paling kuat adalah pohon yang akarnya pernah merasakan kekeringan paling hebat. Kamu sedang dalam fase penguatan akar, Adrian. Jangan biarkan badai ini mencabutmu dari tanah kehidupan." Kalimat itu terasa sangat asing, namun memberikan kehangatan yang aneh di hati Adrian. Seolah-olah ada secercah cahaya kecil yang mulai menyala di tengah kegelapan total yang ia alami. Selama beberapa hari berikutnya, Adrian dan Pak Surya sering bertemu di halte atau taman kota yang sama. Pak Surya tampak seperti seorang pemulung atau orang tua tanpa rumah pada umumnya. Namun ada sesuatu dalam cara bicaranya yang menunjukkan kecerdasan dan wawasan yang sangat luas. Ia sering memberikan nasihat tentang filosofi hidup dan bisnis yang belum pernah Adrian dengar di sekolah bisnis manapun. Suatu sore, Pak Surya mengajak Adrian ke sebuah gedung tua di pinggiran kota yang tampak terbengkalai. Di sana, Pak Surya meminta Adrian untuk membantunya merapikan tumpukan kertas dan dokumen tua yang berdebu. Meskipun merasa heran, Adrian melakukannya dengan tekun. Ia menggunakan kemampuan analitisnya untuk mengorganisir dokumen-dokumen tersebut seolah-olah ia sedang memimpin sebuah proyek besar di perusahaannya dulu. Pak Surya mengamati kerja keras Adrian dengan tatapan yang sulit diartikan. Sebuah tatapan yang mencampurkan rasa bangga dan evaluasi yang mendalam. Setelah pekerjaan itu selesai, Pak Surya memberikan sebuah amplop coklat kecil kepada Adrian. "Pergilah ke alamat yang tertulis di dalam amplop ini besok pagi jam 9 tepat. Pakailah pakaian terbaik yang masih kamu miliki, bersihkan dirimu dan jangan datang terlambat. Ini adalah kesempatan terakhirmu untuk membuktikan bahwa kamu bukan sekadar angka di rekening bank, tapi seorang manusia yang memiliki nilai," pesan Pak Surya dengan nada yang sangat serius. Adrian merasa bingung, namun ia memutuskan untuk mempercayai pria tua yang telah menyelamatkannya dari kelaparan itu. Ia menghabiskan malam itu dengan mencuci pakaiannya di pancuran umum dan menyetrikanya dengan cara menindihnya di bawah beban berat agar terlihat rapi. Ia mencukur jenggotnya yang mulai lebat dan mencoba mengembalikan sisa-sisa martabat yang masih ia miliki di dalam dirinya. Keesokan harinya, Adrian berdiri di depan sebuah gedung pencakar langit yang jauh lebih megah daripada gedung perusahaannya dulu. Gedung itu adalah markas besar Surya Group, salah satu konglomerat terbesar di Asia yang bergerak di berbagai sektor, mulai dari energi hingga teknologi tingkat tinggi. Adrian merasa sangat kecil dan tidak pantas berada di sana dengan sepatu yang solnya sudah menipis. Namun ia memberanikan diri masuk ke lobi yang berlantaikan marmer Italia yang mengkilap. Saat ia menyebutkan namanya di meja resepsionis, petugas di sana tidak memandangnya dengan hina seperti yang ia alami di jalanan. Sebaliknya, petugas itu tersenyum sopan dan memintanya untuk langsung menuju ke lantai paling atas, ke ruang kerja chairman. Jantung Adrian berdegup kencang. Ia merasa ada sesuatu yang sangat besar yang akan terjadi, sesuatu yang mungkin akan mengubah hidupnya kembali ke jalur semula atau justru menjatuhkannya lebih dalam lagi. Ketika pintu lift terbuka di lantai paling atas, Adrian disambut oleh seorang sekretaris yang langsung mengantarnya ke sebuah ruangan luas dengan dinding kaca yang memperlihatkan seluruh pemandangan kota Jakarta dari ketinggian. Di balik meja kerja kayu jati yang sangat besar, duduklah seorang pria yang mengenakan setelan jas formal yang sangat elegan.
Namun, betapa terkejutnya Adrian saat pria itu memutar kursinya dan tersenyum. Pria itu adalah Pak Surya, orang asing yang menolongnya dengan sepotong roti di halte bus, orang yang ia kira adalah seorang pemulung tunawisma. Namun kini, tidak ada lagi topi caping atau baju lusuh. Yang ada di hadapannya adalah In Surya Atmaja, sang legenda bisnis yang dikenal sangat tertutup dan dikabarkan telah pensiun dari dunia luar bertahun-tahun yang lalu. Adrian terpaku di tempatnya. Lidahnya terasa keluh untuk mengucapkan satu kata pun karena rasa kaget yang luar biasa menghujam kesadarannya. "Duduklah, Adrian," ujar Pak Surya dengan suara yang sama tenangnya seperti saat mereka duduk di emperan toko. "Aku sengaja turun ke jalanan setiap beberapa bulan sekali untuk mencari orang-orang yang telah dihancurkan oleh dunia, namun tetap memiliki integritas di dalam jiwanya. Aku melihatmu bukan saat kamu berada di puncak, tapi saat kamu berada di titik terendahmu. Aku melihat bagaimana kamu memperlakukan orang yang lebih rendah darimu saat kamu sendiri tidak punya apa-apa. Dan yang terpenting, aku melihat kemampuanmu dalam mengorganisir kekacauan di gedung tua itu tempo hari." Pak Surya kemudian menjelaskan bahwa gedung tua itu sebenarnya adalah salah satu gudang arsip rahasia miliknya, dan tugas yang diberikan kepada Adrian adalah sebuah tes untuk melihat apakah ego Adrian telah hancur atau justru berubah menjadi kebijaksanaan. Pak Surya tahu segalanya tentang pengkhianatan Randy, karena sebenarnya Surya Group adalah salah satu investor tersembunyi di Skyline Tech yang selama ini memantau pergerakan perusahaan tersebut dari balik layar. Pak Surya meletakkan sebuah kontrak baru di hadapan Adrian. Kontrak itu bukan untuk mengembalikan posisi Adrian di Skyline Tech, melainkan untuk mengangkatnya menjadi direktur utama di sebuah divisi baru Surya Group yang fokus pada teknologi masa depan dan pemberdayaan sosial. "Aku tidak akan memberimu jalan pintas untuk membalas dendam," kata Pak Surya tegas. "Tapi, aku akan memberimu panggung untuk membangun kembali apa yang telah hancur dengan cara yang lebih benar. Skyline Tech akan jatuh dengan sendirinya karena keserakahan Randy. Dan saat itu terjadi, kamu akan berada di posisi untuk menyelamatkan karyawanmu yang tidak bersalah tanpa harus mengotori tanganmu." Air mata Adrian tidak terbendung lagi. Ia bersimpuh di hadapan pria tua itu, bukan karena memuja kekayaannya, tapi karena rasa syukur atas kesempatan kedua yang diberikan oleh seseorang yang sama sekali tidak memiliki kewajiban untuk menolongnya. Bulan-bulan berikutnya adalah masa transformasi bagi Adrian. Di bawah bimbingan langsung dari Pak Surya, Adrian belajar bahwa bisnis bukan hanya soal profit dan dominasi, tapi tentang dampak dan tanggung jawab moral. Ia bekerja lebih keras daripada sebelumnya, seringkali menginap di kantor untuk memastikan divisi barunya berjalan sempurna. Sementara itu, seperti yang diprediksi Pak Surya, Skyline Tech mulai goyah. Randy yang tidak memiliki visi kepemimpinan yang kuat dan hanya fokus pada pengerukan keuntungan pribadi, mulai kehilangan kepercayaan dari para investor dan klien besar. Skandal korupsi yang dilakukan Randy akhirnya terendus oleh publik, dan kali ini bukti-buktinya sangat kuat, sehingga ia tidak bisa lagi mengkambing hitamkan Adrian. Saat kepolisian menjemput Randy di kantornya, Adrian hanya melihat dari kejauhan melalui layar televisi di ruang kerjanya yang baru, tanpa ada rasa dendam, hanya ada rasa iba pada sahabat lamanya yang telah dibutakan oleh ambisi. Adrian kemudian menggunakan otoritasnya di Surya Group untuk mengakuisisi Skyline Tech yang sudah diambang kebangkrutan. Ia menyelamatkan ribuan pekerjaan dan mengintegrasikan teknologi lama dengan visi baru yang lebih manusiawi. Ia tidak lagi menjadi CEO yang angkuh dan tak tersentuh. Adrian sering terlihat makan di kantin bersama karyawan tingkat bawah, mendengarkan keluh kesah mereka, dan memastikan tidak ada satupun dari mereka yang merasa diabaikan. Ia juga mendirikan sebuah yayasan yang berfokus pada penyediaan makanan dan pelatihan kerja bagi para tunawisma di Jakarta, sebagai bentuk penghormatan atas sepotong roti dan kesempatan yang pernah ia terima dari Pak Surya di saat-saat paling gelap dalam hidupnya. Setiap akhir pekan, Adrian tetap meluangkan waktu untuk mengunjungi halte bus tempat ia pertama kali bertemu Pak Surya, sekadar untuk merenung dan mengingatkan dirinya sendiri tentang dari mana ia berasal. Kisah Adrian menjadi pembicaraan hangat di kalangan pengusaha,
bukan hanya karena keberhasilannya bangkit dari keterpurukan, tapi karena perubahan karakternya yang sangat drastis. Ia yang dulu dikenal sebagai hiu yang dingin, kini dikenal sebagai pelindung yang bijaksana. Pak Surya, yang kini lebih banyak menghabiskan waktu di taman pribadinya, merasa puas melihat hasil dari investasinya yang paling berharga, yaitu investasi pada karakter manusia. Suatu sore, saat mereka berdua duduk santai sambil menikmati teh di balkon gedung Surya Group, Pak Surya bertanya kepada Adrian, "Apa hal terpenting yang kamu pelajari dari semua ini, Adrian?" Adrian tersenyum, menatap matahari terbenam yang memancarkan warna jingga keemasan di ufuk barat, lalu menjawab dengan tenang, bahwa identitas sejati seseorang tidak ditentukan oleh jas yang ia kenakan atau jabatan yang ia sandang, melainkan oleh apa yang ia lakukan ketika ia tidak memiliki apa-apa lagi selain nuraninya. Kini, Adrian tidak lagi takut akan kehilangan materi, karena ia tahu bahwa selama ia memiliki integritas dan kemauan untuk bangkit, tidak ada badai yang benar-benar bisa menghancurkannya. Ia terus memimpin dengan empati, membawa Surya Group ke puncak kejayaan yang baru, namun tetap berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan yang kuat. Setiap kali ia melihat orang asing yang kesulitan di jalanan, ia tidak lagi memalingkan wajah. Ia akan berhenti, mengulurkan tangan, dan memberikan bantuan. Karena ia tahu betul bahwa di balik penampilan yang paling lusuh sekalipun, mungkin ada jiwa hebat yang hanya butuh sedikit cahaya untuk bersinar kembali. Perjalanan dari puncak dunia ke trotoar jalanan dan kembali lagi ke atas telah menempa Adrian menjadi pemimpin yang sesungguhnya. Seorang pemimpin yang tidak hanya membangun gedung, tapi juga membangun harapan bagi sesama manusia yang sedang berjuang di tengah kerasnya kehidupan kota. Kehidupan terus berputar seperti roda, dan Adrian telah belajar untuk mengendalikan jalannya roda tersebut dengan kebijaksanaan. Ia sering membawa tim eksekutifnya untuk melakukan kegiatan sosial secara langsung di lapangan. Memaksa mereka keluar dari zona nyaman ruang ber-AC untuk melihat realitas kehidupan yang sebenarnya. Hal ini ia lakukan agar mereka tidak pernah lupa bahwa di balik setiap angka statistik dan laporan pertumbuhan perusahaan, ada kehidupan manusia yang terpengaruh oleh keputusan-keputusan yang mereka buat. Adrian telah bertransformasi dari seorang penguasa menjadi seorang pelayan bagi masyarakat. Sebuah peran yang menurutnya jauh lebih memuaskan dan memberikan kedamaian batin yang tidak pernah ia temukan dalam kemewahan semu di masa lalunya. Di kantor barunya, Adrian menggantungkan sebuah bingkai foto sederhana yang berisi gambar halte bus tua tempat ia bertemu Pak Surya. Foto itu menjadi pengingat harian baginya agar tidak pernah sombong. Banyak tamu penting yang bertanya, mengapa seorang pimpinan perusahaan besar memajang foto halte yang kumuh di ruangannya yang mewah? Adrian biasanya hanya tersenyum dan menjawab bahwa itu adalah lokasi universitas terbaik di dunia, tempat ia belajar tentang arti kehidupan yang sebenarnya. Pak Surya sendiri telah menjadi sosok ayah bagi Adrian, membimbingnya dalam setiap keputusan strategis dan pribadi. Hubungan mereka bukan lagi sekadar atasan dan bawahan, melainkan ikatan dua jiwa yang disatukan oleh takdir di tengah derasnya hujan dan kerasnya aspal Jakarta. Pada akhirnya, Adrian menyadari bahwa pengkhianatan Randy adalah sebuah berkah tersembunyi yang menyakitkan. Tanpa kejadian itu, ia mungkin masih akan menjadi pria sombong yang hampa di dalam hatinya. Ia telah memaafkan Randy sepenuhnya, bahkan secara diam-diam memastikan bahwa keluarga Randy tetap mendapatkan tunjangan hidup yang layak saat Randy menjalani masa hukumannya di penjara. Adrian percaya bahwa kebencian hanya akan menjadi beban yang menghambat langkahnya menuju masa depan yang lebih cerah. Ia memilih untuk mengisi hatinya dengan rasa syukur dan kasih sayang, sebuah pilihan yang membuatnya merasa jauh lebih kaya daripada saat ia memiliki saldo miliaran rupiah, namun hidup dalam ketakutan dan kesepian. Dunia mungkin bisa merampas harta benda dan status sosial seseorang dalam sekejap mata. Namun, dunia tidak akan pernah bisa merampas martabat dan kebaikan hati, kecuali jika orang itu sendiri yang menyerahkannya. Itulah pesan yang selalu Adrian bagikan dalam setiap seminar dan pertemuan bisnis yang ia hadiri. Ia menjadi inspirasi bagi banyak orang yang sedang berada di titik terendah,
membuktikan bahwa kebangkitan itu nyata bagi mereka yang mau berjuang dan tetap menjaga integritasnya. Adrian, sang mantan CEO yang pernah menjadi tunawisma, kini berdiri tegak sebagai simbol ketangguhan manusia. Seorang pemimpin yang lahir dari rahim penderitaan dan dibesarkan oleh tangan kebijaksanaan seorang asing yang ternyata adalah malaikat penolong dalam wujud yang paling sederhana. Klik tombol subscribe dan like jika kisah perjuangan Adrian ini menyentuh hati Anda dan memberikan inspirasi baru. Dari kota atau daerah manakah Anda menyaksikan video ini? Tuliskan di kolom komentar agar kita bisa saling menyapa.